Shalom Bapak Ibu Saudara sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kita kembali untuk beribadah bersama secara online. Seperti di dalam firman-Nya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Karena kasih kemurahan-Mu kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang beribadah, sebentar memuji dan mengagungkan Tuhan. Terlebih lagi nantinya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berkati ibadah kami, berkati para pelayan-Mu, terlebih lagi berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, pengampunan dari Tuhan boleh kita terima bersama. Mari semua umat Tuhan, dimanapun kita tinggal berada, umat pilihan Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semua umat Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
Semua yang di rumah, mari kita muji dan agungkan Tuhan Yesus Raja. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Yesus Raja telah lahir bagi kita semua. Amin. Biarlah yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan mempersiapkan hatinya untuk diberkati oleh firman-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah, Juru Selamat itu ada bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman sama-sama katakan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
Pada Minggu Adventus ketiga, kita akan menyalakan lilin ketiga yang memiliki pesan sukacita, yaitu sukacita seperti yang dinyanyikan para malaikat saat mendengar berita kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Puji Tuhan, Ibu Bapa dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita dapat sama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami saat ini akan mengajak Anda semua berdoa bersama-sama sebelum kita memulainya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberi kesempatan kepada kami semua untuk datang bersama-sama beribadah, terutama di masa Advent ini. Menjelang Natal, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menggunakan dan memakai hamba Engkau yang banyak kekurangan ini. Kiranya Tuhan memakainya dan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan dapat memperoleh berkat dan dapat mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudari sekalian, firman Tuhan pada hari ini ambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itulah yang akan saya bahas bersama Anda sekalian hari ini. Terambil dari Lukas pasal 2 ayat 10. Coba kita perhatikan kata seluruh bangsa. Berarti untuk semua bangsa. Untuk seluruh orang di dunia ini tanpa pengecualian. Untuk setiap suku bangsa yang diam di dunia ini, Tuhan memberitakan kabar kesukaan, kabar gembira melalui malaikatnya kepada kita semua. Di mana saja kita berada, dari mana saja kita berada, dan tinggal di mana saja di berbagai belahan dunia ini. Berita kesukaan besar itu adalah berita kesukaan besar dikumandangkan oleh malaikat Tuhan di masa Natal. Dan ini bukan sesuatu yang asing. Banyak dari antara kita yang sudah mengerti tentang itu. Lalu hari ini, apa yang akan kita pelajari bersama-sama lagi? Saya mengajak Anda sekalian, marilah kita melihat. Kita perhatikan, para gembala adalah penerima pertama dari berita kesukaan besar itu. Kita melihat di Lukas pasal 2 ayat 8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Para gembala di dunia zaman kuno, mereka itu belum tentu sebagai pemilik daripada kawanan domba yang mereka gembalakan.
Para pemiliknya pada malam hari seringkali mereka sudah tidur di rumah mereka masing-masing. Sedangkan para gembala inilah termasuk rakyat biasa yang sangat sederhana. Mereka tidak memiliki rumah yang layak. Mereka ini lebih tepat disebut sebagai pekerja shift malam dengan gaji yang terendah pada saat itu, menjaga kawanan domba di waktu malam. Kalau dilihat dari sudut pandang orang Yahudi pada saat itu, para gembala bukan pemimpin rohani. Mereka tidak tahu kapan terakhir pergi ke bait Allah. Tetapi mereka tidak dianggap sebagai orang najis atau orang buangan. Banyak orang modern menganggap para gembala itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Tetapi pada zaman kuno, para gembala bisa juga termasuk anak-anak dengan umur 12 tahun. Sudah bisa menggembalakan domba. Dan anak-anak pada zaman kuno termasuk orang-orang yang berstatus rendah. Pekerjaan sebagai gembala domba membuat mereka sering berpindah-pindah tempat mencari ladang yang hijau untuk memberi makan bagi para dombanya. Oleh sebab itu seringkali mereka tidak disenangi oleh orang-orang di sekitar itu. Karena apa? Mereka seringkali mengambil rumput di padang orang lain tanpa meminta izin. Mereka juga termasuk orang yang tidak dipercayai karena mereka tidak jujur dengan hal mengambil rumput-rumput yang hijau. Mereka tidak diizinkan sebagai saksi di pengadilan karena dianggap tidak jujur. Menjadi gembala di waktu malam tidak mudah. Selain gelap dan hawanya lebih dingin, mereka juga sulit. Ada banyak tantangan. Apa? Karena ada binatang-binatang liar yang berkeliaran yang akan mengambil domba-domba dan juga pencuri-pencuri lainnya. Tapi mereka tidak takut dengan tantangan-tantangan itu. Tapi pada malam yang istimewa, di Injil Lukas pasal 2 ayat 9 dikatakan, lalu berdiri seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saat itu mereka sangat ketakutan karena apa? Ada tiba-tiba malaikat Tuhan dengan sinar yang sangat terang meliputi mereka pada waktu gelap gulita. Pada saat itu langsung malaikat Tuhan berkata di ayat 10, kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita akan melihat isi daripada berita kesukaan besar itu sebentar lagi. Sekarang kita melihat dahulu para gembala yang terendah pada saat itu statusnya. Tapi justru di Injil Lukas menekankan mereka itulah yang dipilih oleh Tuhan sebagai penerima pertama kabar gembira, kesukaan besar yang diberitakan oleh malaikat. Anak-anak pada saat itu juga dianggap status rendah, tapi mereka juga penerima pertama bersama-sama dengan gembala yang usianya muda untuk menerima kabar besar daripada malaikat Tuhan. Itulah yang menggemparkan berita kesukaan besar dari malaikat Tuhan di tempat yang maha tinggi dan sangat berkuasa, justru pertama kali diberitakan pada orang-orang yang paling rendah statusnya di masyarakat pada saat itu dan juga orang yang tersisihkan. Dari sini kita dapat belajar. Pertama,
Tuhan yang Maha Kuasa itu menerima umat manusia apa adanya. Tuhan yang Maha Kasih menerima kita semua dengan tidak membeda-bedakan latar belakang kita, statusnya tinggi atau rendah, dari mana kita berasal, kita disenangi orang atau tidak. Tuhan tidak mendiskriminasikan umat manusia menurut status, latar belakang, kekuasaan, apa kita yang miliki atau tidak. Tuhan tidak membeda-bedakan. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Tuhan, janganlah kita membeda-bedakan orang lain melalui statusnya dan latar belakangnya juga. Yang kedua, Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah merendahkan dirinya guna menjangkau seluruh umat manusia masuk dalam kerajaan Allah, termasuk umat yang tersisihkan. Kita semua yang mau jadi anak-anak Tuhan dan masuk kerajaan Allah juga perlu merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama kita. Yang ketiga, setiap orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, pendidikan atau tidak, tinggal di ladang, di padang, atau tinggal di istana, dari suku bangsa apa, semuanya berharga di mata Tuhan dan patut menerima berita kesukaan itu. Maka Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada kita semua dengan menganggap kita semua ini, menerima kita sebagai orang-orang yang sangat berharga. Kita ini juga mau memberitakan kepada orang-orang lain yang juga berada di mata Tuhan. Apakah isi berita kabar kesukaan itu? Di ayat yang 11, malaikat Tuhan memberitakan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah berita kesukaan yang membawakan sukacita untuk kita semua. Kelahiran Tuhan Yesus itu adalah tanda daripada kemurahan Allah yang luar biasa untuk kita semua. Dan respons yang paling cocok adalah sukacita bersama Tuhan dan sesama kita manusia. Ada hal yang kontras, yaitu apa? Para gembala dan anak-anak yang dianggap orang-orang yang berstatus rendah pada saat kuno, zaman kuno itu, tetapi bayi yang diumumkan malaikat itu adalah juru selamat Kristus Tuhan. Marilah kita akan melihat juru selamat dan Kristus Tuhan itu sebentar ini lagi. Di Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada hal yang penting. Pertama, juru selamat atau penyelamat di kota Daud. Penyelamat yang lahir itu keturunan Daud. Dan di kota Daud itu sangat penting. Karena apa? Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya zaman dahulunya. Dapat dilihat di Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ini, nubuatan ini digenapi di Injil Lukas pada waktu Tuhan Yesus lahir.
Di Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27, ayat 32 dan 69 juga menekankan tentang pentingnya keturunan Daud. Pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, di Lukas pasal 1, 26, 27 disebutkan, pada bulan ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Demikian juga dikatakan ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan disebutkan di ayat 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Jadi ini penting karena sudah dinubuatkan dan digenapi, diberitakan oleh malaikat Tuhan, dan juga digenapi sesungguhnya yang terjadi. Yesus lahir di kota Daud di Bethlehem. Di Lukas pasal 20:41 kemudian Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Jadi itulah hubungannya. Yesus juru selamat dunia dilahirkan pada waktu orang-orang mengalami penindasan di wilayah tekanan waktu itu di zaman Romawi. Tekanan di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Umat manusia saat itu dipaksa untuk mendaftarkan diri di tempat kelahiran masing-masing. Yusuf berasal dari Bethlehem, maka ia harus kembali ke Bethlehem. Dan juru selamat yang lahir itu dari keturunan Daud secara jasmani. Tetapi Yesus itu keturunan Yusuf adalah dari kehamilan dari Roh Kudus dengan Maria, bukan secara jasmani. Tuhan Allah mengirimkan Yesus datang ke dunia, anak Allah, bukan hubungan antara manusia, tetapi dari Roh Kudus. Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah yang dikirim ke dunia itu mati di kayu salib, ganti dosa kita, bangkit dari antara kematian. Dia adalah satu-satunya jalan yang menuju ke surga. Dia inilah yang disebut juru selamat. Oleh sebab itu dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus untuk menyediakan kehidupan kekal bagi kita semua. Yohanes 14:6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang diwartakan Tuhan Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan menuju kepada Bapa hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jalan keselamatan dikatakan tadi yang lahir adalah juru selamat. Jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu untuk mendapatkan keselamatan dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 16:31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai juru selamat dunia, itulah inti dari berita
berita Natal. Itulah yang paling penting. Berita Natal, kedatangan Juru Selamat. Apakah Anda sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Kalau belum, terimalah saat ini juga. Tuhan Yesus bukan saja Dia ini menebus orang-orang yang tertindas, tetapi di dalam kelahirannya itu, Dia sudah menunjukkan Dia mau menyelamatkan semua orang-orang, termasuk orang tersisihkan, tertindas, dan seluruh umat manusia di dunia. Selain itu, malaikat mengatakan yang lahir bukan saja Juru Selamat, tetapi juga disebut Kristus, Tuhan. Kristus berasal dari kata Yunani Kristos, yang berarti diurapi atau yang dipilih. Ini adalah istilah bahasa Ibrani dari kata Masya atau Mesaya bahasa Inggris atau Mesias. Yesus adalah nama yang disebutkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dan Kristus itu sebutannya. Yesus Kristus berarti Yesus Mesias atau Yesus yang diurapi. Dan selain itu, di Injil Lukas pasal 2 ayat 11 disebutkan, Yesus adalah Tuhan. Bahasa Inggrisnya the Lord. Berarti kita mau komit seluruh hidup kita untuk menaatinya dan tunduk pada otoritasnya. Itulah artinya Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 46 mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tuhan berarti kita mau komit seluruh hidup kita, tadi saya katakan, kepada Tuhan. Dan menaatinya, tunduk pada otoritas Tuhan. Di masa Natal ini, kita diingatkan sekali lagi, selain menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, apakah kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan kita? Apakah kita siap berkomitmen seluruh hidup kita mau menaati Tuhan Yesus, mau tunduk pada otoritasnya, bukan pada kemauan kita sendiri, bukan kita merasa ya hari ini mau, besok gak mau, tetapi komitmen seluruh hidup menaati Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini dengan memberikan seluruh hidupnya bagi kita dengan penuh kerendahan hati. Dari tempat yang maha tinggi di surga, di tempat yang sangat ke tempat yang sangat rendah. Yesus menaati Allah Bapa datang ke dunia ini dengan mau menanggung dosa kesalahan kita dengan penuh penderitaan di atas kayu salib, bahkan mati untuk menebus dosa kita. Apakah di saat Natal ini kita juga mau taat kepada Tuhan? Belajar merendahkan diri dan belajar mau taat, merendahkan diri, melayani Tuhan dengan penuh komitmen dan ketaatan. Seperti Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini memanggil kita semua selain untuk percaya pada Tuhan Yesus, tetapi juga mau menerimanya sebagai Tuhan kita. Yaitu kita mau komit dan taat kepada otoritas Tuhan kita. Kita tidak bisa melakukan itu kalau bukan karena Roh Kudus. Disebutkan di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain
Roh Kudus. Kiranya pada masa Natal ini, Roh Kudus menuntun kita semua selain mau percaya pada Tuhan Yesus, juga mau juga taat kepada otoritas Tuhan dan sungguh-sungguh mau komitmen bukan sekarang dahulu, tetapi sepanjang kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah yang respon yang terbaik masa Natal ini yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Selain berita kelahiran Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, malaikat Tuhan juga menyatakan tandanya di ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah tanda yang diberitakan oleh malaikat Tuhan menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati yang luar biasa. Putra Allah yang Maha Kudus, yang dari surga yang Maha Kuasa, mengosongkan dirinya, lahir di tempat yang sangat sederhana, di tempat yang layak untuk binatang, bukan untuk manusia, di tempat yang terhina. Disitulah Yesus pertama kali ditidurkan di palungan tempat makan binatang. Dengan itu, apakah respon daripada berita kesukaan? Berita kesukaan itu kita melihat responsnya adalah dari bala tentara surga, memberikan respon sukacita yang besar. Malaikat Tuhan dikatakan di ayat 14 menyanyikan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lihatlah kemuliaan Allah, dan didatangkan kemana? Damai yang diberikan pada kita di tempat yang maha tinggi, dan diberikan damai di mana? Di bumi. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan kontras yang sangat besar sekali antara kelahiran Tuhan Yesus di tempat yang sangat sederhana dan pemberitaan pertama kali pada para gembala yang sederhana, dan pujian kemuliaan Allah dari bala tentara surga yang maha besar. Apakah respon para gembala saat itu? Dikatakan di ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukanlah Tuhan kepada kita. Meski para gembala bukan orang yang terpelajar, mereka dapat mengerti berita kesukaan besar yang diwartakan oleh para malaikat Tuhan. Dan mereka bertindak langsung. Dengan cepat mereka berdiskusi satu dengan lainnya. Lalu mereka pergi ke Betlehem, meninggalkan kawanan domba mereka. Saat itu juga, kapankah kita terakhir kali mau meninggalkan hal-hal yang penting bagi kita untuk menyembah Tuhan? Para gembala saat itu dikatakan di ayat 16, mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala mereka langsung pergi dan taat akan pemberitaan firman Tuhan, malaikat Tuhan. Mereka tidak menyatakan nanti dulu setelah shift malam selesai,
nanti setelah ini itu selesai, nanti lain kali, nanti apa ini itu, tapi langsung pergi menyembah Tuhan. Para gembala selain itu juga membawa kabar berita kesukaan kepada Yusuf dan Maria. Di ayat 17, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka menceritakan apa yang mereka dengar dan lihat tentang berita kesukaan. Mereka adalah orang yang saat itu tadi saya katakan orang yang sulit dipercayai. Tetapi mereka justru menyaksikan kebesaran Tuhan di Yusuf dan Maria dan orang yang sekitar saat itu. Hal ini membuat orang-orang menjadi heran. Di ayat 18, 19, semua orang yang mendengarkan kan menjadi heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkata itu dalam hatinya dan merenungkannya. Setelah selesai mengunjungi bayi Tuhan Yesus dan Yusuf dan Maria memberitakan kabar kesukaan mereka. Mereka lalu langsung menjadi penginjil, memberitakan kabar kesukaan dan memuliakan Tuhan dalam perjalanan pulang mereka. Tanpa peduli label yang diberikan orang lain untuk mereka. Dikatakan ayat 20. Kemudian kembalikan gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Para gembala saat itu telah ikut serta dalam menyanyikan pujian kemuliaan Allah tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Para gembala yang hina sekarang telah menjadi penginjil berita kesukaan besar juga. Para gembala kembali ke domba-domba mereka sebagai gembala domba. Sekarang ditambah pemberita Injil kesukaan besar. Bagaimanakah dengan kita? Setelah mendapatkan kabar kesukaan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maukah Anda ikut serta mau mengabarkan berita kesukaan besar itu? Maukah Anda juga setelah mendapatkan kemurahan hati Allah, anugerah Allah, juga mau melayani Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan? Tuhan sudah datang dengan kerendahan hati, memberikan keselamatan kepada kita umat yang mau percaya. Dan juga Tuhan juga mau kita semua mau menerima Yesus sebagai Mesias, yaitu yang menyelamatkan kita, yang diurapi Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar, mau taat kepada firman-Nya, mau seumur hidup kita mau memuliakan Tuhan dan mau seumur hidup kita taat kepada Tuhan. Maukah Anda di dalam masa Natal ini mau taat kepada Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita semua saat ini bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah datang di dunia ini. Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami semua. Memberitakan berita kesukaan kepada kaum yang terendah tersisih. Tapi Tuhan juga mau menerima, mencintai. Tuhan mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan membantu anak-anak Engkau yang belum menerima Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga memberikan pada kami semua. Supaya kami juga mau menerima Yesus selain sebagai penyelamat, tapi juga mau menerima Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan, yaitu mau taat
dan otoritas Tuhan di atas kehidupan kami masing-masing. Mau juga melayani Engkau sebagai pemberita Injil, mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur hari ini firman Tuhan sudah memberkati kita. Kita percaya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mari kita imani, hanya Engkau Tuhan Juru Selamatku, Bapa dan sahabatku. Haleluya. Bapa dan sahabatku, Kau yang menjadikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan manusia. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk berpartisipasi di dalam pesta rohani ini. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus
11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, karena melalui pengorbanan Tuhan untuk penyelamatan umat manusia, maka setiap orang berdosa yang mengaku bertobat dan menerima Yesus akan diselamatkan. Karena itu Bapa, berilah agar roti dan anggur ini menjadi berkat rohani yang menguatkan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, mari sekarang saya mengajak kita semua mengangkat roti dengan tangan kanan kita naikkan ke atas. Dan nanti kalau ibu bapak setuju dengan apa yang saya ungkapkan, silakan dijawab dengan amin. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah bagian dari tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dengan iman dan dengan ucapan syukur. Mari sekarang jemaat diundang untuk mengangkat cawan. Saudara-saudari yang terkasih, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ini merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Ibu bapak saudara-saudari yang mengucap syukur boleh dinyatakan dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh menerima lambang roti dan anggur yang merupakan bagian dari tubuh dan darah Kristus. Dan kami dari semua bangsa, bahasa, suku, dan budaya mendapatkan kesempatan untuk menyambut berkat Tuhan ini. Karena itu Bapa, terimalah komitmen kami. Kami berjanji dan bertekad untuk mengabdi kepada Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan, sampai nafas kami yang terakhir, seperti Tuhan Yesus setia melayani kami sampai titik darah yang terakhir. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang.
Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Berkat. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati mereka di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, dan bahkan dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga mau memberkati anak-anak Engkau yang sakit. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Berkati mereka Tuhan yang sakit hatinya. Tuhan mau menyembuhkan hati-hati yang terluka. Mau mengampuni orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kami umat berdosa. Tuhan ajarlah kami juga mengampuni orang lain. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Indonesia yang juga saat ini baru ada letusan Gunung Semeru. Kiranya Tuhan menolong orang-orang yang kena dampaknya. Tolong mereka Tuhan. Dan tolong umat di seluruh dunia yang kena dampak daripada virus Corona Omikron yang menakutkan banyak orang. Kiranya Tuhan membantu Tuhan dapat dikendalikan. Kiranya Allah Bapa memberkati Anda sekalian. Allah Putra Yesus Kristus menguatkan Anda semua. Dan Allah Roh Kudus membimbing saudara semua menjalankan perintah Tuhan. Amin. Bapa
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.